Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan eh, tentang nabi palsu. Bagaimana ciri-ciri nabi palsu itu? Ya, kalau namanya palsu itu mirip dengan yang asli, bukan? Karena itu saya merasa perlu untuk menampilkan bagaimana sih cirinya nabi palsu itu supaya kita semua anak-anak Tuhan jangan tertipu, jangan terjerat oleh jerat-jerat yang dipasang iblis melalui nabi palsu itu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa sih ciri-ciri nabi palsu. Ciri-cirinya adalah satu, nabi palsu itu bernubuat palsu. Bagaimana bernubuat palsu? Misalnya, ya kayak waktu itu ada satu pendeta bilang bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua orang yang kena COVID. Ya, COVID pergi dalam nama Yesus. Tapi COVID-nya nggak pergi-pergi. Sampai ada pendeta senior, pendeta Stephen Tong, bilang kalau kamu benar-benar mendapat kuasa dari Tuhan, kumpulin orang COVID, langsung doakan suruh penyakitnya sembuh. Ternyata dia tidak bisa, itu Nabi. Itu pendeta. Tidak bisa mengusir COVID dan menyembuhkannya dengan segera. Kalau dari Tuhan pasti bisa. Nah ini yang kita harus uji Bapak Ibu ya. Ini dari Tuhan atau bukan. Ini nabi palsu, pendeta palsu atau bukan. Semua itu baru bisa kita tahu kalau kita cocokkan dengan Alkitab dan ayat-ayat firman Tuhan. Karena itu saya menganjurkan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita selalu waspada dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan tiap hari, kita renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang palsu, mana yang asli. Mana yang bohong, mana yang benar. Mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Karena setan juga roh. Tuhan roh, setan juga roh. Roh Kudus bahasa roh, setan juga bisa bahasanya roh kan. Dia kan bukan manusia, jadi bahasanya setan adalah bahasa roh juga. Nah, roh-roh ini harus kita uji melalui kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kedua, kebanyakan nabi-nabi palsu mengatakan dia dapat penglihatan dalam mimpi. Kenapa dia mengatakan melihat penglihatan dalam mimpi? Karena mimpi itu sulit dibuktikan, sulit kelihatan. Itu sifatnya pribadi. Ya, contohnya Pendeta Erastus pernah dalam khotbahnya mengatakan dia bermimpi bercumbu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu wujudnya perempuan. Dia bercumbu dengan Roh Kudus di depan istri dan anaknya. Waduh, itu mengerikan sekali Bapak Ibu ya. Sampai berani memberikan statement seperti itu. Lantas nabi palsu itu selalu memberikan rekaan atau tebak-tebakan atau analisa atau pandangan sendiri dari perasaan hatinya sendiri. Ya, ini yang sulit sekali. Nah, untuk itu mari kita lihat dalam Yeremia 14 ayat 14 ya. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku, kata Tuhan. Aku tidak mengutus mereka
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya, jadi ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini Alkitab sudah mengatakan demikian. Ya. Lantas di Yeremia 23 ayat 25, Yeremia 23 ayat 25, itu dikatakan, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, kata Tuhan. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Nah, ini ciri-ciri nabi palsu ya. Dia kalau mau bernubuat atau mau cerita bohong, dia bilang dia mimpi. Nah, Yeremia pasal 23 ayat 26 mengatakan gini, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan atau tebakan hatinya sendiri. Jadi nubuat yang diajukan, dia boleh ngarang-ngarang cerita, bukannya dari Tuhan. Nah, ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, saya ajak lagi Bapak Ibu untuk baca dari Matius pasal 7 ayat 15. Matius pasal 7 ayat 15. Saya mengajukan ini bukan dari karangan saya ya, semua berdasarkan firman Tuhan. Ada dalam Alkitab, yaitu Matius 7 ayat 15. Nabi-nabi palsu menyamar sebagai domba. Sebagai domba artinya kayaknya lugu, baik, lemah lembut, halus, tidak berdaya, ya, domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka adalah serigala yang buas. Matius pasal 24 ayat 11. Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Menyesatkan banyak orang. Sebab ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, siapa orang pilihan? Orang pilihan adalah kita-kita, anak-anak Tuhan, yang sudah dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi, ada tapinya, kita seringkali lengah. Lengah di mana? Kita malas baca Alkitab. Kita tidak meluangkan waktu untuk belajar firman. Kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita tidak tahu ada ajaran yang menyimpang atau tidak, mujizat yang benar dari Tuhan atau tidak, bahasa roh yang dari Tuhan atau tidak, dan sebagainya. Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Ada seorang majelis, dia tentu orang pilihan Tuhan, yang mengatakan, oh khotbahnya pendeta A itu bagus sekali, sangat membumi. Nah, lalu saya katakan, hati-hati. Kenapa Pak, kamu mengatakan khotbahnya pendeta A sangat membumi? Karena khotbahnya menyenangkan telinga. Menyenangkan telingamu.
ini zaman akhir. Banyak orang-orang akan mendengarkan atau mencari pendeta yang bisa berkhotbah untuk menyenangkan telinga pendengarnya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Saya tegaskan lagi, menyenangkan telinga pendengarnya atau jemaatnya, tapi bukan menyenangkan hati Tuhan, dan pasti tidak mempermuliakan nama Tuhan. Di sini bedanya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati banget nih ya. Nah, di sini disebut dalam Markus 13 ayat 22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Mujizatnya apa? Misalnya, wah, klepek-klepek orang pada jatuh ya. Terus orang pada kelojotan ya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Itu tanda yang mujizat yang hebat. Tapi menyesatkan orang pilihan. Kata Markus 13 ayat 22. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi hati-hati. Nah, bagi iblis dan nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, ya, termasuk orang-orang yang percaya kepada nabi-nabi palsu itu, ini ada dalam Wahyu 20 ayat 10. Ya, dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ya. Nah, ini dalam Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Apa tanda dari binatang itu? Adalah tanda dicip di tangan atau di dahi yang berbentuk sebuah bilangan, yaitu berjumlah 666. 666. Ya. Menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dilemparkan hidup-hidup. Artinya dia tidak mati-mati meskipun kesakitan terus dalam belerang dan api. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau Bapak Ibu ikut suatu gereja atau pendeta, coba dicocokkan dengan firman Tuhan. Uji roh apa yang ada di dalamnya. Apakah Roh Kudus atau bukan? Bahasa roh benar dari Tuhan atau dari setan? Dari mana kita bisa tahu bahasa yang dari setan
dan bahasa yang dari Tuhan. Ini yang harus kita hati-hati. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dan waspada. Jangan sampai terjerat, dijebak oleh jerat-jerat yang dipasang si iblis, si jahat. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin banyak orang makin mengerti tentang firman Tuhan. Kalau dia tidak bisa baca, tidak ada waktu baca firman, tapi dia bisa mendengar ini, mungkin bisa menjadi berkat. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.